berdiri di samping, maka menangislah Yesus. Ini alasan pertama kenapa Yesus menangis. Karena Yesus melihat kesedihan manusia. Yesus melihat orang-orang di sekitar itu menangis. Kenapa menangis? Karena berduka atas meratapi orang yang mati, yaitu Lazarus. Sementara juru selamat dunia berdiri di samping mereka. Maka menangislah Yesus. Jadi alasan pertama kenapa Yesus menangis adalah karena orang-orang di sekitarnya itu tak percaya Yesus bisa bangkitkan Lazarus. Ini kan bukan case pertama Yesus membangkitkan orang mati. Ada case janda di Nain. Yesus membangkitkan orang mati. But the problem is, Nain, janda di Nain ini dibangkitkan anaknya di hari dia mati. Jadi ketika keranda mayat sedang dipikul dan hendak dibawa ke pemakaman, Yesus stop, lalu bilang, aku bangkitlah. Orang Yahudi, kebangkitan di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, itu bukan kebangkitan. Itu mati suri. Karena menurut tradisi ajaran Yahudi kuno, bahwa orang mati itu, ketika dia mati, rohnya itu masih melayang-layang. Rohnya masih melayang-layang, mencari kesempatan untuk masuk kembali ke tubuh orang yang mati ini selama 4 hari. Jadi setelah 4 hari, baru orang itu dinyatakan beneran mati. Mereka sudah lihat Yesus membangkitkan orang mati, bukan? Tapi bagi mereka itu bukan mujizat, itu kembalinya roh ke dalam tubuh. Dan mungkin hal ini sudah biasa mereka lihat. Mati suri. Saya pernah punya anggota, saudara. Jadi kebetulan bukan, jadi gini, anggota saya ini Advent, mamanya juga Advent karena ikut anaknya. Lalu kan bergiliran tinggalnya, mamanya ini tinggal ke rumah anaknya yang satu lagi di Jawa, di Java. Lalu ketika di Jawa Tengah dia tinggal di situ tetangga anaknya ini agama sepupu kita. Jadi dia tidak lagi jadi Advent mengikuti anaknya. Nah, dapat berita bahwa mamanya meninggal. Jadi ditelepon saya, Pak Pendeta, mama saya meninggal. Oh ya, apa yang bisa kami bantu? Kebetulan keluarga yang meninggal ini, anggota jemaat kami menengah ke bawah, kurang mampu. Jadi kita bilang, apa yang bisa kita bantu dari gereja? Oh, disiapin ini. Bahkan kita transfer uang untuk biaya dia selama di sana. Kita bantu secara finansial, kita buat karangan bunga ucapan turut berduka cita dari jemaat. Lalu malam itu meninggalnya. Kita kirim, mereka berangkat, kita kirim uang, kita sudah pesan bunga. Besok pagi jam 8 saya ditelepon, Pak Pendeta, kami sudah tiba di lokasi. Mama saya bangun lagi. 1 hari dia meninggal. Mama saya bangun lagi. Sekarang lalu dia bingung, lah kalian kenapa ngumpul semua di sini? Padahal tadi malam dokter sudah menyatakan ibu ini, nenek ini mati. Ibu ini sudah tua, umur 80-an. Sudah dinyatakan mati. Tapi paginya jam 7-an bangun lagi dia. Bagi orang Yahudi ini bukan kebangkitan. Ini memang dia punya roh lagi melayang-layang. Lalu kembali lagi ke tubuh itu. Nah, peristiwa seperti ini saya rasa banyak kita lihat di dunia ini. Bahasa Indonesia menyebutnya mati suri. Saya tidak tahu bahasa Malaysianya. Jadi mati suri, dan dalam bahasa Inggris saya coba-coba cari, bingung juga apa terjemahannya mati suri. Jadi mati tapi tidak mati. Nah, itu di bahasa Indonesia. Di Indonesia banyak case seperti itu. Nah, bagi mereka janda di Nain seperti itu. Karena di hari itu dia mati, di hari itu mau dikubur, lalu dibangkitkan Yesus. Kalau saudara baca Yohanes 11, kisah Lazarus dibangkitkan ini, ayat pertama-pertama lah, kalau nggak ayat 2, 3, 4, 5, ketika Yesus dibilang sama utusan untuk pergi karena Lazarus sakit, ada kalimat di situ, dalam bahasa Indonesia. Dan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di situ. Karena perjalanan dari
seberang Jeriko ke Betani, itu sekitar 2 hari perjalanan. Jadi Yesus sengaja tinggal. Ada kata sengaja. Yesus memang sengaja tinggal di situ 2 hari lagi. Jadi memang kenapa? Karena Yesus mau tunggu 4 hari. Karena setelah 4 hari baru Yesus mau bangkitkan Lazarus. Supaya mereka tidak berpikir bahwa saya tidak punya kuasa membangkitkan orang. Kurang lebih begitulah. Kenapa Yesus? Alasan kedua, masih di halaman yang sama, 151. Kristus tidak menangisi Lazarus. Ini bagi jemaat pengasaan yang bertanya ya. Kenapa Kristus menangisi Lazarus? Tidak. Ellen White menulis, Kristus tidak menangisi Lazarus. Kalau satu tadi, Kristus menangisi orang-orang di sekitarnya yang menangisi kematian Lazarus, padahal Yesus si pemberi hidup ada di situ. Kristus tidak menangisi Lazarus karena ia sudah hampir memanggil Lazarus keluar dari kubur. Yesus kan tahu dia mau bangkitkan Lazarus. Ngapain dia nangis? Ia menangis karena banyak dari antara mereka yang sekarang meratapi Lazarus, menangisi Lazarus, segera akan merencanakan hendak membunuh dia yang menjadi kebangkitan dan hidup. Yesus tahu. Yesus Allah yang Maha Tahu tentunya. Ketika dia melihat orang-orang ini menangis, dia menangisi orang-orang ini. Kenapa? Karena Ellen White bilang, Yesus menangisi orang-orang ini karena orang-orang ini sekarang menangisi Lazarus. Padahal orang-orang yang sama ini yang sekarang menangisi Lazarus adalah orang-orang yang sama yang berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Dan Yesus sedih di situ. Banyak munafik, bukan? Ini kan munafik. Saya tidak tahu apa bahasa Malaysia untuk munafik. Munafik itu pura-pura baik padahal tidak baik. Kalau di Indonesia kita sebut munafik, kita kadang-kala buat lelucon, muka nabi, pikiran kotor. Jadi berpura-pura baik padahal tidak baik dia punya maksud. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, halaman 152. Atau saudara bacalah seterusnya lah ya. Pokoknya mulai halaman 151. Saudara baca seterusnya. Tentang ke Lazarus. Pokoknya cari judul tentang Lazarus, marilah keluar. Jadi 2 alasan utama dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 alasan kenapa Yesus menangisi. Bukan Lazarus. Tapi kenapa Yesus menangis saat itu. Yang berikut. Please enlighten me regarding Ecclesiastes 12 verse 7, especially the spirit returns to God who gave it. So what's the problem about this doctrine? This is our doctrine. Is there any problem in pengasaan about this doctrine? Karena memang kita punya gereja meyakini bahwa saya kasih contoh. Di atas saya ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lampu. Maybe you can see it. Ada 6 lampu di atas saya. Oke. Ada 6 lampu di atas saya ini. Lampu ini terhubung dengan listrik, kalau di Indonesia namanya PLN, Perusahaan Listrik Negara. Tersambung dengan PLN, Perusahaan Listrik Negara. Saya tidak tahu di Malaysia apa namanya. Electric from the government. Jadi, lampu ini tidak ada. Terang ini tidak ada. Terang ini tidak ada. Terang ini ada kalau bola lampu, the bulb, dialiri listrik. Jadi ketika listriknya dicabut, saya matiin, coba matiin lampu baru. Nah, sudah dimatikan.
Listriknya dari lampu ini kembali kemana? Kembali ke PLN, ke perusahaan listrik negara. Sampai saya hidupkan baru hidup. Lalu pertanyaan saya adalah, kemana terangnya? Lampunya masih ada. Itu lampunya masih ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada lampunya. Listriknya masih ada? Listriknya masih ada, cuma sudah pulang kampung. Lalu pertanyaannya, di mana terangnya? Jadi terang itu sebenarnya tidak ada. Terang itu ada kalau listrik, hidupin saya, listrik mengaliri PLN, maksud saya perusahaan listrik negara mengaliri listrik ke lampu yang di atas saya, 6 biji ini. Maka hiduplah dia. Jadi kalau listriknya kembali ke PLN, kemana terangnya? Tidak ada terang itu. Terang itu hanya ada kalau listrik dialiri, kalau bola lampu, the bulb, dialiri dengan listrik. Tapi kalau tidak ada electricity-nya, bagaimana bisa hidup? Oke, bagaimana rumus manusia hidup? Kejadian 2 ayat 7. Lalu Allah membentuk manusia dari debu tanah. Debu tanah ini bola lampu. Setelah Allah bentuk, Allah apain? Lalu Allah meniup dengan hembusan nafasnya. Lalu jadilah manusia yang hidup. Begitu kan bunyi Kejadian 2 ayat 7? Manusia hidup tidak ada. Manusia hidup ada kalau debu tanah ditiup dengan hilang ya tiba-tiba zoom-nya. Baik. Jadi seperti listrik tadi, jadi manusia hidup terjadi kalau debu tanah ditambah dengan nafas hidup. Pertanyaannya, jikalau demikian, maka manusia yang mati alias orang yang mati itu terjadi kalau nafas hidup kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Lalu kalau itu kembali ke listrik, baik, terima kasih. Kalau listrik kembali ke PLN, perusahaan listrik negara, maka terang ini tidak ada. Karena terang ini ada kalau listriknya, kalau bola lampu dialiri listrik. Jadi kalau nafas yang tadi Allah hembuskan kembali kepada Tuhan, alias orang itu mati, kemana manusia hidup itu? Ajaran gereja kita seperti ini. Tidak ada manusia hidup. Yang ada adalah debu kembali kepada debu. Oke, saya mau kasih tahu karena itu akan kita pelajari malam hari ini, sekarang baru jam 8 ya. Itu kita akan pelajari malam ini. Saya mau tanya kepada saudara, mana yang benar dari kedua pernyataan ini? Ketika manusia mati, maka manusia yang mati itu kembali ke tanah atau kembali menjadi tanah. Mana yang benar? Kembali menjadi tanah. Kembali menjadi tanah. Ada jawaban lain? Saya rasa tidak ya.
Karena Alkitab mengatakan itu dalam Kejadian pasal 1 ayat saudara carilah. Nantilah saya cari ayatnya. Karena ketika manusia mati, manusia kembali menjadi tanah. Kejadian 3 ayat 19. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara lihat, manusia ketika mati menjadi debu, bukan kembali ke tanah. Karena kalau manusia mati kembali ke tanah, maka ada manusia mati di tanah. Itu sebabnya ada orang ketakutan lewat kubur. Nanti orang yang ini bangkit lagi. Karena kembali ke tanah. Tapi doktrin gereja kita adalah doktrin Alkitab yang mengajarkan ketika saya mati, ketika manusia mati, maka itu tanah. Itu tanah. Jadi yang mati itu tanah. Itu tanah. Tidak ada ajaran gereja kita bahwa roh itu gentayangan. Atau sebaliknya, manusianya gentayangan. Karena ajaran dari spiritisme yang masuk ke ajaran kekristenan mengajarkan seperti itu. Kalau orang mati, ya nanti dia gentayangan, dia jadi setan ini, setan itu. Di Indonesia saya sebut nama setan-setannya, ada genderuwo, ada mak lampir, ada sundel bolong di Indonesia. Tentu di Malaysia juga ada sebutan-sebutan untuk setan untuk menakut-nakuti itu. Nah, tidak ada seperti begitu tentunya ya. Karena kalau roh kembali kepada Tuhan, maka orang itu mati. Jadi hidup dan mati kita berada di tangan Tuhan. Berada di tangan Tuhan. Beda dengan Yesus Kristus. Kalau saudara baca Yohanes 10 ayat 38-39 kalau tidak salah, ada kalimat yang mengatakan bahwa Yesus tidak seperti kita. Yesus mengatakan bahwa Yohanes 10 ayat 18, coba saya baca dulu ya. Yohanes 10 ayat 18. Oke. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ayat ini jelas. Kalau saya mati, kadang-kala saya mati bukan karena saya mau mati. Bisa saja saya mati karena ditikam orang, kan? Tapi Yesus mau ditikam-tikam pun, mau disalib-salibkan pun, dia tak akan mati. Sampai dia menyerahkan nyawanya. Makanya ketika Yesus mati, apa dia bilang? I lay down my life. Ya Bapa, aku menyerahkan nyawaku ke tanganmu. Nggak bisa dia mati kalau dia nggak mau menyerahkan. Itu bedanya karena dia adalah Allah. Itu sendiri. Baik, selebihnya mengenai doktrin kematian, nah saudara mungkin nanti gembala distrik, pastor distrik boleh menerangkannya kepada saudara. Yang kita mau bahas saat ini adalah apa yang beda dari pemahaman gereja kita tentang state of the dead, meskipun saya terangkan tadi sebahagian. Saya terangkan tadi sebagian tentang apa beda, apa sama, persamaan dan perbedaan doktrin yang dimiliki oleh gereja kita dengan gereja lain sehubungan dengan keadaan orang mati, state of the dead. Baik, saya coba untuk share screen. Oh, saya dimatikan. Pak Pastor, boleh saya diberikan akses untuk... Sudah, Pastor. Oke, thank you.
Baik. Terlihat ya, keadaan orang mati dan akhir zaman. Doktrin ini di gereja kita adalah doktrin yang boleh dibilang tidak terpisahkan. Karena akhir zaman dan orang mati memiliki satu hubungan yang erat. Kenapa? Nanti kita lihat. Oke, kemana orang mati? Itu. Jadi ketika orang mati, our relatives meninggal, kemana dia? Baik, terima kasih. 28 doktrin halaman 390 berkata begini. Upah dosa adalah maut. Tetapi Allah yang abadi akan memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang ditebusnya. Bagi orang yang sudah mati, sampai menjelang hari itu, hari kebangkitan, mereka semua dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa. Kenapa mereka tidak tahu apa-apa? Karena mereka sudah kembali menjadi tanah, menjadi debu. Apabila Kristus yang menjadi kehidupan kita tampak kelak, maksudnya Yesus datang, orang benar yang dibangkitkan, dan juga orang benar yang hidup pada saat kedatangannya akan dimuliakan, dalam artian mengenakan tubuh yang mulia, dan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Kebangkitan yang kedua, kebangkitan orang yang tidak benar. Baik, terima kasih. Kebangkitan yang kedua, kebangkitan orang yang tidak benar akan terjadi 1000 tahun kemudian. Saya rasa ini doktrin kita. Jadi kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang benar, bersama dengan yang hidup diubahkan dalam tubuh yang baka, dalam tubuh yang kekal, dalam tubuh yang mulia, yang tubuh disempurnakan, lalu diangkat bertemu Tuhan di angkasa, masuk ke sorga, 1000 tahun di sorga, dan setelah 1000 tahun turun lagi ke bumi ini, lalu mereka akan melihat orang-orang yang tidak benar ini dibangkitkan, lalu dibinasakan. Itu doktrin kita, halaman 390. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi jelas, baik dari Alkitab, baik doktrin kita, karena tentunya doktrin kita berasal dari Alkitab, mengajarkan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Kenapa tidak tahu apa-apa? Karena orang mati ya seperti terang ini. Kalau saya matikan lampunya, maka listriknya kembali ke perusahaan listrik negara, sedangkan yang ada di sini hanya bohlam, hanya the bulb, sedangkan dia punya terang tidak ada. Jadi kalau saya dan saudara mati, maka roh kembali kepada Allah, ruah, kalau bahasa Ibraninya pneuma, kembali kepada Allah, sedangkan manusia yang mati ini ngapain? Ya menjadi tanah. Sama seperti lampu ini. Lampu ini terang. Nyala dia, terang, benderang, karena 6 lampu. Jadi cukup terang di sini, 6 lampu. Lalu saya matikan, maka lampunya apa ini? Nyala? Kan enggak. Lampunya kembali jadi lampu aja. Seperti itulah kita punya doktrin. Kemana orang itu mati? Ya mati, jadi tanah. Menjadi tanah, bukan kembali ke tanah, tapi kembali menjadi tanah. Masih di 28 doktrin. 28 doktrin gereja kita menghubungkan doktrin orang mati, state of the dead, dengan akhir zaman, end of times. Penghakiman pemeriksaan. Ini kita pelajari di malam pertama. Menunjukkan kepada makhluk-makhluk yang berpikir cerdas di sorga. Siapa di antara orang mati yang tertidur di dalam Kristus, dan kemudian di dalam dia, dianggap layak,
ambil bagian dalam kebangkitan yang pertama. Ini untuk malaikat-malaikat di sorga. Kenapa ada perlu penghakiman pemeriksaan, investigative judgment, untuk memberikan kesempatan bagi orang cerdas di sorga untuk melihat. Oh iya, benar, Allah punya keputusan, adil Allah punya keputusan. Itu juga membuat nyata orang yang hidup tinggal di dalam Kristus untuk setia. Penghakiman ini membuktikan keadilan Tuhan dalam menyelamatkan orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Itulah yang menyatakan bahwa barang siapa yang tetap setia kepada Tuhan akan menerima kerajaan itu. Penyempurnaan pekerjaan Kristus ini akan menandai pintu kasihan bagi manusia menjelang kedatangannya yang kedua kali. Jadi setelah semua nama diputuskan, ketika semua nama diputuskan, lalu Yesus datang untuk kali yang kedua. Ini pintu kasihan ditutup. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Berapa lama antara pintu kasihan ditutup dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Banyak, saya tidak mau sebut speculation, saya mau sebut banyak teachings mengenai hal ini di gereja kita. Ada yang menafsirkannya sebagai setengah jam, karena ada waktu ya setelah Yesus meninggalkan bilik suci, bilik mas suci ada waktu setengah jam sebelum dia datang, ada di Wahyu itu ya, dan ada yang mengatakan, dan banyak hal lain, tapi yang pasti ada jeda waktu, di mana 7 malapetaka itu ada. Tujuh malapetaka itu ada mulai dari bisul, air jadi darah, matahari di hujan es, dan lain sebagainya. Itu sudah pintu kasihan tertutup. Jadi penghakiman ini membuktikan keadilan Tuhan. Nanti kita lihat rentetannya di depan. Kenapa penghakiman itu di sini, tidak nanti menjelang kedatangan pada saat Tuhan datang? Karena semua denominasi Kristen di dunia ini percaya bahwa penghakiman itu ada. Tapi penghakiman itu universal. Nanti ketika Yesus datang, langsung dia hakimi sekaligus sekejap mata. Ini ke sorga, ini ke neraka. Tapi bagi gereja kita, penghakiman itu tidak universal sekaligus bleng, sekaligus sekali jentik, tek, maka semuanya. Tidak. Tapi satu persatu nama itu dibahas. Sehingga setan punya kesempatan untuk mengklaim bahwa ini berdosa. Tuhan bilang, iya dia berdosa, tapi dia sudah bertobat. Dan kurang lebih begitu argumentasi yang terjadi yang kita tidak bisa lihat. Karena itu terjadi di tempat di mana kita in absentia. Apa pengertian orang mati dan hubungannya dengan akhir zaman? Orang mati tetap tidak tahu apa-apa sampai penghakiman pra-advent itu selesai. Karena setelah penghakiman pra-advent, penghakiman investigative judgment, maka Yesus datang, bukan? Sementara mereka di dalam kubur, mereka tidak tahu apa-apa dan tidak menerima hukuman atau upah sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang mati yang bangkit sebelum kedatangan Yesus yang kedua itu karena special resurrection. Gereja kita percaya pada special resurrection. Contoh, Musa. Musa sudah bangkit? Sudah. Di mana Musa sekarang? Di sorga. Matius 17 ayat 4 mengatakan Musa turun dari sorga, bukan? Ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung dan kebangkitan orang-orang percaya di saat Yesus mati di kayu salib. Karena Matius 27 ayat 50 sampai 53 kalau saudara baca, dan ketika Yesus mati itu thunder menggelegar, lalu kuburan terbuka dan orang-orang percaya bangkit saat itu. Jadi kebangkitan Tuhan, kebangkitan khusus, special resurrection ada, tapi hanya sampai di sini. Untuk orang benar. Nanti special resurrection untuk orang jahat di Wahyu 1 ayat 7. Semua mata akan melihat Yesus datang. Dan juga mereka yang telah menikam dia.
Kalau Ellen White mengomentari ayat ini, dia mengatakan bahwa orang-orang yang begitu gigih menyerang kebenaran Alkitab dan kebenaran tentang Yesus akan dibangkitkan untuk melihat Yesus di angkasa. Lalu mereka dimatikan lagi. Saya percaya, ini pribadi, pendapat pribadi. Saya percaya Nero ada di situ, yang menganiaya orang Kristen dengan sangat keji, kan? Nero itu tidak bisa terlupakan. Orang tidak ada kasih nama anaknya Nero. Saya tidak tahu kalau ada ya, tapi biasanya Nero itu nama anjing. Nero gug gug gug, kemari gug gug gug. Saya belum pernah ketemu orang namanya Nero. Karena itu sangat kejam itu terhadap kekristenan khususnya. Kalau saudara baca sejarah, kenapa gereja Kristen memilih beribadah hari Minggu sebagai ganti hari Sabat. Karena dulu sepanjang sejarah sampai Bar Kokhba itu tahun 132 sampai 135. Revolt of Bar Kokhba, saudara lihat saja di Google, Revolt of Bar Kokhba, Revolusi Bar Kokhba, itu tahun 132 sampai 135. Itu adalah cikal bakal pemberontakan Yahudi kepada Roma, yang menyebabkan Roma membunuh semua orang Yahudi, termasuk Kristen, karena sama-sama ibadah hari Sabat. Lalu Kristen memutuskan beribadah hari Minggu supaya nggak dianiaya seperti Bar Kokhba, seperti Yahudi. Nah, kenapa hari Minggu? Itu menarik itu pembahasannya. Oh iya, saya sebenarnya ada buku yang ditulis oleh Bakhyoki mengenai hal ini, tapi buku itu sudah 70 tahun lalu. Tentunya dalam penelusuran sejarah dan pembacaan firman Tuhan, pembacaan sejarah lagi, maka buku itu tentunya ada hal-hal yang baru, hal-hal yang baru yang melatar belakangi kenapa. Contohnya begini, kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Kenapa akhirnya orang Kristen beribadah pada hari Sabat? Beribadah. Oke, sini saya tampilkan kepada saudara ya. Semoga saudara sudah bisa lihat. Ini buku baru ditulis oleh saya dan Pendeta Doni juga. Terang yang teraniaya. Sejarah Sabat di kekristenan dan perubahannya ke Minggu. Saya bisa klaim lebih komplit dari tulisan 70 tahun lalu. Mungkin kalau ada 70 tahun lagi kemudian yang menulis buku yang tentang hal yang sama, saya rasa pasti banyak lagi penemuan-penemuan yang baru. Buku ini sudah selesai diedit oleh IPH, Indonesia Publishing House, Percetakan Advent Indonesia, sudah selesai diedit, kemungkinan besar tahun ini diterbitkan. Tapi saya sudah bilang sama IPH, jangan diterbitkan tahun ini. Karena saya punya buku sudah ada terbit tahun ini. Mana saya punya buku itu? Oh, di sana. Saya sudah tulis buku tahun ini. Kalau mau terbitkan tahun depan. Kalau terbitkan tahun depan, oh bagus. Terbitkanlah di tahun depan. Supaya tiap tahun ada buku baru kita tulis. Dan ini cukup banyak. Ini ada sekitar hampir 400 halaman bukunya. Ini tentang perubahan. Ini ada dua. Perubahan Sabat ke Minggu di kekristenan dan perubahan Minggu ke Sabat di Gereja Advent. Kenapa akhirnya Gereja Advent memilih beribadah hari Sabat gantinya hari Minggu? Itu yang kedua. Yang pertama, kenapa akhirnya Gereja Kristen beribadah hari Minggu ganti hari Sabat? Dan alasannya dengan ilmiah. Jadi penulisan ilmiah, bukan hanya ini penulisan ilmiah bagi saudara yang biasa menulis ilmiah, tentu mengerti maksud saya. Jadi scientific tidak hanya sekedar tulisan saja. Dia scientific, maksudnya lengkap dengan footnote, yang footnote-nya adalah primary source, sumber utama. Saya rasa seperti Pastor Hamir Siganda yang sudah menulis tesis atau yang menulis disertasi, tentu hal itu kita bikin untuk membuktikan bahwa memang pernah terjadi perubahan, karena klaim dari
Kekristenan sekarang tidak pernah itu terjadi perubahan dari Sabat ke Minggu. Hari Sabat ke Minggu sudah diperingati sejak Rasul-Rasul. Itu kan klaim orang non-Advent. Tapi dalam buku ini kita berikan bukti sejarah yang konkret bahwa sampai revolusi Bar Kokhba tidak ada pemeliharaan hari Minggu di kekristenan. Tahun 132 mulai itu revolusi. Baik, kita kembali kepada kita punya topik tadi. Bahas Nero karena sangat kejam. Nero. Itulah yang salah satu cikal bakal kenapa ada terjadi revolusi-revolusi. Dan Nero sangat kejam saat itu. Baik, orang benar yang mati menerima upah saat kedatangan Yesus. Orang benar yang mati menerima upah saat kedatangan Yesus. Baca Yohanes 5 ayat 28-29. Tidak ada upah diberikan saat mati. Upah diberikan nanti saat Tuhan datang. Nah, apa pemahaman kita pemahaman yang berbeda dari kepemahaman denominasi Kristen lainnya? Ini yang berbeda dari kita. Maksud saya adalah, ini our distinctive doctrines. We are the only one have this doctrine. The understanding of the doctrine, I mean. State of the dead, semua orang Kristen punya doktrin itu. Tapi the understanding tentang yang saya sebutkan tadi hanya gereja kita. Mereka yang percaya pada kebakaan jiwa. Boleh dibilang semua kekristenan percaya kebakaan jiwa. Katolik sudah pasti. Ini 3 aliran kekristenan yang besar. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pastor. Ini adalah 3 aliran gereja yang besar di dunia ini. Lutheran. Saya tidak tahu di Malaysia gereja mana saja aliran Lutheran. Tetapi di Indonesia banyak. Saya sebut HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Itu aliran Lutheran. Banyak aliran Lutheran di Indonesia. Calvinis, banyak aliran Calvinis di Indonesia. Aliran Calvinis ini seperti Gemih, Gereja Mahasi Injili, itu aliran-aliran Calvinis. Ada aliran Wesleyan. Wesleyan ini Metodis. Dan bukankah ketiga gereja ini yang besar? Kalau tidak Lutheran, Calvinis. Kalau tidak Calvinis, ya Wesleyan. Saya tidak tahu di Malaysia apa aliran Lutheran yang ada. Saudara bisa search saja di mereka punya website. Semua ini, gereja Katolik, semua penganut Lutheran, semua penganut Calvinis, semua penganut Wesleyan, mengakui adanya kebakaan jiwa. Bagi mereka, tidak perlu pengadilan pemeriksaan, investigative judgment. Tidak perlu untuk menentukan yang ini masuk surga, yang ini tidak masuk surga. Kenapa? Karena begitu mereka mati, mereka masuk surga atau mereka masuk neraka. Jadi tidak ada pengadilan pemeriksaan. Kayak kita kan ada doktrin pengadilan pemeriksaan. Diadili Yohanes setelah mati baru kita diadili kan. Yohanes, nanti setelah nama diputuskan, semua nama diputuskan itu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, semua perkara telah diputuskan. Yesus datang memberi upah. Beda dengan ajaran Katolik, Lutheran, Calvinis, Wesleyan. Orang mati ke surga. Di Indonesia, bahkan orang Advent pun banyak yang mengatakan begitu. Jadi kalau ada yang mati, anggota jemaat atau anggota keluarganya, mereka mengatakan, jadi saudara Budi, saya pinjam nama itu. Saudara Budi yang kita kasihi ini, saat ini sudah tenang di pangkuan Bapa di surga. Nah, itu orang Advent ada yang bilang di Indonesia ini. Saya tidak tahu di Malaysia. Jadi,
Banyak orang Advent terpengaruh dengan ajaran Katolik, Lutheran, Calvinis, Wesleyan. Karena semua kekristenan di dunia ini percaya mati masuk surga, jahat masuk neraka, atau limbo bagi Katolik. Ada proses sebelum tidak ke neraka tapi nggak ke surga ketika orang itu mati. Sedangkan bagi gereja Advent, orang mati nggak tahu apa-apa. Keputusan nasib mereka ke surga, ke neraka, di pengadilan pemeriksaan. Kapan pengadilan pemeriksaan sedang berjalan? Kapan diputuskan? Nanti diputuskannya. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa gereja lain tidak percaya pada state of the dead seperti gereja kita? Karena bagi mereka mati masuk surga. Telah berpulang ke rumah Bapa. Jadi ada mobil ambulans jenazah di Indonesia, mobilnya tertulis, dia punya logo, on the way to heaven. Jadi dia bawa jenazah orang yang mati, tapi tulisannya on the way to heaven. Karena bagi orang Kristen, mati masuk surga. Jahat ya matinya masuk neraka. Penghakiman bagi penganut kebakaan jiwa akan terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Penganut Katolik, Lutheran, Calvinis, Wesleyan, gereja-gereja ini menganut bahwa mereka menganut kebakaan jiwa. Kebakaan jiwa maksudnya kalau mati ya masuk surga, jahat ya masuk neraka, disiksa di api neraka. Dan mereka tidak percaya pengadilan pemeriksaan. Yang mereka percaya pengadilan secara universal. Penghakiman secara universal. Universal judgment. When? The universal judgment is when Jesus coming for the second time. Ketika dia separate untuk orang benar dan orang jahat. Lalu saya berpikir, untuk apa lagi penghakiman? Untuk apa penghakiman? Kalau toh orang mati baik ini sudah di surga. Kan itu doktrinnya. Untuk apa lagi penghakiman? Kalau mereka sudah di surga, itu yang saya bingung juga sampai sekarang. Kenapa mereka percaya pada penghakiman universal? Karena kalau mereka tidak percaya pada penghakiman universal, berarti tidak sesuai Alkitab. Mereka harus percaya pada penghakiman. Masalahnya, mereka percaya pada penghakiman universal. Setelah Yesus datang, Yesus hakimi sekaligus. Semuanya ditentukan, surga neraka. Nah, tapi kan mereka sudah di surga. Mereka sudah di neraka. Kurang lebih begitu. Menarik ini mereka ini. Dengan demikian, doktrin kebakaan jiwa tidak sepaham dengan doktrin penghakiman umum yang terjadi pada kedatangan Tuhan. Tidak sinkron. Doktrin immortality of the soul dengan general terima kasih. Dengan general judgment, pengadilan penghakiman umum yang terjadi di kedatangan Tuhan yang kedua. Karena kan tidak sinkron. Ngapain lagi diadili kalau orang mati di masuk surga? Kekekalan adalah bersyarat, di mana hal itu dianugerahkan Tuhan saat kedatangan yang kedua kali. Kekekalan yang diberikan kepada umat manusia pada saat pembentukan adalah kekekalan yang kalau mereka menurut. Tapi saat Yesus datang kedua kali, semua diberikan kekekalan. Tidak ada lagi kemungkinan untuk berdosa, apalagi mati. Ini tadi perbedaan doktrin state of the dead gereja Advent dengan doktrin state of the dead dari mereka yang percaya immortality of the soul. Sekarang kita akan lihat apa bedanya doktrin gereja Advent bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dengan doktrin denominasi lain yang mereka juga seperti kita. Orang mati tidak tahu apa-apa. Doktrin sana juga begitu. Doktrin sini, gereja kita juga begitu. Bedanya di mana? Bedanya di sini.
Mereka yang percaya orang mati tidak tahu apa-apa, juga tidak percaya adanya penghakiman pra-advent. Nah, ini satu bedanya. George Storrs, ini cikal bakal dari George Storrs Abrahamic Faith kalau tidak salah ya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa, seperti kita. Kalau kita benar tidak tahu apa-apa, tapi ada pengadilan pemeriksaan ketika orang itu mati. Lalu bagaimana dengan aliran yang tidak percaya, tidak tahu apa-apa ini juga? Mereka bilang orang mati tidak tahu apa-apa. Tapi mereka tidak percaya adanya pengadilan pemeriksaan. Ini saya ambil dari disertasinya Pendeta Doni Krisutianto, mungkin Pastor Justin Ginsut atau Pastor Hamir Sigandal kenal beliau. Atau mungkin Pastor Justin sempat ketemu beliau sama-sama kuliah waktu mengambil Bachelor of Theology. Mungkin adik kelas beliau lah Pastor Doni ini. Iya. Betul Pastor Justin ya? Iya. Adik kelas pastor beliau ini. Karena pastor seangkatan dengan Pastor Milton ya. Sedangkan Pastor Benar. di bawah Milton, di bawah Pastor Milton. Beliau dosen di IAS saat ini. Dia associate professor untuk systematic theology dan historical studies. Saya ambil dia punya disertasi, halaman 81 dari disertasinya. George Storrs berpendapat bahwa pengadilan pemeriksaan itu terjadi segera sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, atau pada saat kedatangannya, tapi dengan sangat singkat dan cepat. George Storrs memiliki pengertian, oke, saya sependapat memang betul ada pengadilan pemeriksaan, karena setiap nama memang harus diperiksa sebelum diputuskan. Tapi pengadilan pemeriksaan itu terjadi sebelum kedatangannya, persis sebelum kedatangannya, atau ketika Yesus datang di atas awan, langsung diperiksa dengan sangat cepat, sekian miliar nama sekaligus diperiksa karena Allah Maha Tahu. Jadi dia bisa periksa sekaligus. Tapi ini menyisakan pertanyaan. Storrs kan tidak percaya bahwa pengadilan pemeriksaan itu adalah satu periode waktu. George Storrs percaya pengadilan pemeriksaan itu bukan periode waktu, tetapi masalah event. Eventnya ada, event investigative judgment ada. Dan event investigative judgment itu hanya sekejap mata. Dalam hal ini, kalau ini memang benar seperti George Storrs bilang, maka dalam hal ini, hubungan doktrin orang mati, penghakiman, dan pertentangan besar bagi gereja Advent, saling mendukung. Bagi gereja Advent, pengadilan pemeriksaan sangat singkat, tidak berikan kesempatan kepada makhluk berakal. Masih ingat tadi alasan kenapa ada pengadilan pemeriksaan? Tadi saya bacakan kutipannya, dan malam pertama kemarin saya bacakan juga kutipannya, bahwa alasannya adalah memberikan kesempatan kepada makhluk-makhluk cerdas di sorga untuk mempelajari karakter Allah. Benar nggak Allah putuskan ini? Jangan-jangan Allah semena-mena. Dan membuktikan bahwa tuduhan setan benar, bahwa Allah kejam dan sewenang-wenang. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk turut sama-sama memeriksa, oh iya benar Tuhan, Engkau adil memutuskan Yohanes masuk surga. Engkau adil memutuskan Tuhan, Yohanes masuk neraka. Jadi, kalau seandainya pengadilan pemeriksaan itu bukan satu periode waktu, maka tidak ada kesempatan bagi makhluk-makhluk cerdas di sorga dan bahkan dunia-dunia lain yang tidak berdosa untuk mengoreksi, melihat, memeriksa, oh iya benar catatanmu Tuhan, Engkau adil Tuhan. Kalau hanya sekejap mata, orang akan berpikir yang di luar sana maksudnya, yang tidak berdosa ya, dunia lain, dan malaikat-malaikat akan berpikir, wah ini suka-sukanya Allah saja memutuskan, ini masuk surga, ini masuk neraka. Karena mereka tidak punya kesempatan untuk melihat.
tidak punya kesempatan untuk mempelajari tabiat Allah, the character of God. Tetapi pengadilan pemeriksaan bagi gereja Advent itu adalah satu periode waktu yang dimulai 1844 sampai menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini bedanya dengan mereka yang percaya bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi George Storrs, ini tulisan penelitian disertasi Pendeta Doni ini membahas tentang state of the dead. Bagus kalau saudara punya. Saya bilang sama Pendeta Doni, Prof, kita bikin buku yuk, kita bukukan disertasinya Prof. Ya nanti satu-satu katanya. Ini dulu bukunya, selesai kita bikin. Karena baru tahun depan buku kami itu dicetak oleh IPH, nanti mungkin tahun depannya lagi atau 2 tahun depannya lagi kita coba akan buat. Dia bahas tentang state of the dead, sangat bagus. Bukan karena dosen pembimbing saya, makanya saya bilang sangat bagus, karena memang sangat bagus. Yang kedua, memang kita harus saling memuji. Apa pentingnya doktrin ini bagi gereja Advent dan dunia? Yang pertama, pentingnya doktrin keadaan orang mati. Kita nggak perlu takut kepada roh orang mati. Lah orang sudah mati, itu hanya setan. Menjauh dari spiritualitas, itu penipuan setan. Nggak perlu sembah leluhur, orang mati tidak perlu disembah. Berhati-hati terhadap penipuan akhir zaman. Ini dia. Ini doktrin gereja kita. Penyucian hari Minggu. Nanti saya kasih kutipannya. Sorry. Penyucian hari Minggu di akhir zaman, berhubungan dengan spiritualisme. Penyucian hari Minggu di akhir zaman berhubungan dengan spiritualisme. Baik, saya akan nanti ke depan ada beberapa kutipan yang saya akan coba bawakan kepada saudara. Ini tulisan Ellen White ya, halaman 124. Saya tidak tahu saudara punya bukunya nih enggak ya, dalam bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa akhir zaman. Punya ya? Oke. Dalam bahasa Indonesia bukunya. Warna merah kecil dia. Adalah penipuan setan yang paling berhasil dan mengagumkan. Satu penipuan yang diperkirakan akan memikat simpati mereka yang telah menguburkan kekasih-kekasih mereka. Bayangkan, setan tipu dengan, oh ini sudah muncul kau punya kekasih yang sudah mati, orang tuamu, istrimu, anakmu yang sudah mati. Setan mau memikat simpati mereka yang telah menguburkan kekasih mereka. Malaikat-malaikat jahat muncul dalam sosok orang-orang yang dikasih itu. Ini seperti Saul di Endor ketika meminta Samuel untuk muncul. Lalu orang itu mulai ceritakan peristiwa-peristiwa, bukan orang itu, setan. Mulai ceritakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dia muncul, contohnya mama saya sudah meninggal, lalu mama saya tiba-tiba muncul, nama kecil saya John. John, ini mama kangen sama kamu, John. Tahu nggak kamu, waktu kamu kecil begini. Semua kenangan itu, memori kan ada di kepala saya. Lalu setan yang muncul dalam wujud mama saya, mulai menceritakan tentang hal-hal yang seperti itu, yang terkenal. Lalu saya berpikir, iya ya, ini mama saya sudah. Karena dia tahu semua. Dengan cara ini, mereka membuat orang-orang percaya bahwa sahabat mereka yang sudah meninggal sekarang menjadi malaikat yang melayang-layang dan berbicara kepada mereka. Banyak kisah seperti ini, bukan? Malaikat-malaikat jahat ini yang disangka adalah sahabat-sahabat yang sudah meninggal dunia, dihormati dengan cara mendewakannya. Dan bagi banyak orang, kata-kata mereka mempunyai pengaruh yang lebih besar ketimbang firman Allah. Alkitab mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu tiba-tiba mama saya yang sudah meninggal, dia bilang sama saya, nah, kenapa kamu jadi Advent? Advent itu agama yang tidak benar. Mama sudah dari sorga, di sorga itu hari Minggu, nak. Nggak hari Sabtu, nggak hari Sabat. Di sorga, Sabat itu hari Minggu, nak.
Jadi, ayolah nak kembali lagi. Contohnya begitu. Akhirnya iya juga ya. Mama saya benar ini muncul lagi mama saya. Banyak orang berbicara dengan arwah-arwah dewasa ini dengan orang-orang yang sudah mati banyak sekali. The miracle working power manifested through spiritualism will exert its influence against those who choose to obey God rather than man. Bayangkan kuasa mujizat ini dari spiritualism akan mempengaruhi orang-orang supaya menurut mereka daripada menurut Allah. Communication from the Spirit will declare that God has sent them. Mari, Tuhan sudah utus saya, Yohanes, John, nama kecil saya. Mama sudah bicara dengan Allah di sorga. Ini kan bagi mereka yang percaya spiritualism. Kalau kita mah gak percaya yang beginian. Tapi bagi denominasi Kristen seluruh dunia, kan percaya spiritualism. Lalu mereka, anggaplah saya tadinya bukan Advent, lalu saya jadi Advent. Lalu mama saya muncul, dia bilang, "Nak, kenapa kamu jadi Advent, pelihara hari Sabat? Enggak benar, nak. Mama sudah ke sorga ketemu dengan Allah. Allah sudah utus mama untuk kasih tahu sama kamu, nak. Nasihati kamu. Bahwa kamu ini tidak boleh menentang hari Minggu. Kamu nih." Akhirnya banyak orang mulai, iya. Masa iya sih mama saya yang sudah mati bangkit lagi? Ellen White sudah bilang, second, the testimony of religious teachers that the degraded state of moral is caused by the desecration of Sunday. Kamu tahu nggak, anak, kenapa sekarang sudah begini dunia ini? Karena hukum hari Minggu diinjak-injak, nak. Allah, aku sudah ke sorga, nak. Di sorga itu hari Minggu ibadahnya. Lah, bagi mereka yang pacara spiritualisme kan gampang terpengaruh. Oh iya ya, mama saya kan sudah ke sorga, sudah ke pangkuan Bapa. Kan itu mereka punya doktrin. Begitu mati, orang itu kembali ke pangkuan Bapa. Ibu, Puan, tenanglah. Puan tenang, karena suami Puan sekarang sudah tenang di pangkuan Bapa di surga. Kan itu doktrin mereka. Berarti kalau mama saya sudah mati, dia di surga dong. Berarti kalau mama saya tiba-tiba muncul, lalu mengatakan, "John, salah kamu sahabat. Tahu nggak kenapa dunia ini kacau? Karena hukum hari Minggu diinjak-injak. Kembalilah pelihara hari Minggu, nak." Yakinlah orang. Karena mereka punya doktrin seperti itu. Kalau sekarang mama saya muncul, bilang, kau setan. Paling gitu saya bilang kan. Karena kita punya doktrin tidak seperti mereka. Doktrin kita, kalau listrik ini kembali kepada perusahaan listrik negara, ya tidak ada apa-apa, hanya bola lampu di situ. Dua kesalahan, itu maksud saya tadi, apa hubungannya antara pemeliharaan hari Minggu dengan keadaan orang mati. Itu sangat erat, kata Ellen White. Ini great kontroversi di situ ya. Through the two great errors, ada dua kesalahan agung yang besar. Melalui dua inilah, apa dua itu? The immortality of the soul and Sunday sacredness. Ini berhubungan erat. Pemeliharaan hari Minggu dengan kebakaan jiwa. Satan will bring the people under his deceptions, while the former lays the foundation of spiritualism. The latter creates a bond of sympathy with Rome. Kalau yang awal, immortality of the soul, itu adalah dasar dari spiritualism. Yang kedua, Sunday sacredness, is a bond sympathy with Rome. Wah, ini hari Minggu, hari yang benar. Akhirnya banyak orang membela Roma, termasuk the Protestant of the United States. Ellen White jelas mengatakan, the Protestants of the United States akan merenggangkan, stretch their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp hands, bergandengan tangan with the Roman power, and under the influence of this threefold union. Apa threefoldnya? Ya tentunya spiritualism,
United States punya ajaran dan juga Sunday Sacredness bergandengan tangan dengan kuasa Roma ini, mereka akan membuat this country, Amerika maksudnya, will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Ellen White sudah bilang, tidak bisa dipisahkan in immortality of the soul dengan Sunday Sacredness. Sudah habis rupanya. Baik. Jadi, mari kita jangan sampai berhati-hatilah kita, karena setan menggunakan segala cara untuk mengelabui kita. Tapi saya percaya umat Tuhan di Tamparuli tak mungkin dipengaruhi oleh kuasa kegelapan seperti ini. Kan tidak mungkin ada yang sudah meninggal orang tuanya, tidak mungkin orang tuanya datang kan lalu berkata, John, nama saya kecil John, mama ini nak, mama datang lagi. Kan tidak mungkin. Kalaupun datang saya bilang, enyahlah kau iblis. Tapi bagi mereka, mereka percaya itu memang mereka mama mereka. Nah, kita perlu bentengi diri kita dan anak-anak kita dari ajaran spiritualisme seperti ini. Dan ajaran ini akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Baik, itu kita punya perbedaan. Ada dua tadi saya jelasin. Apa kita punya pemahaman tentang state of the dead. Yang kedua, ada tiga. Yang kedua adalah, apa yang membedakan kita dengan mereka yang tidak percaya state of the dead. Yang ketiga, sama-sama percaya pada keadaan orang mati, tidak tahu apa-apa, tapi gereja kita, orang mati itu dihakimi pengadilan pemeriksaan. Kalau aliran Abraham Faith yang George Storrs ini, mereka tidak percaya pengadilan pemeriksaan yang periode waktu. Nanti Yesus datang baru pengadilan itu sekaligus. Nah, ini perbedaan persamaan dari doktrin bukan sanctuary, state of the dead yang ada di gereja kita. Baik, jikalau ada pertanyaan, kami berikan kesempatan. Saya kembalikan kepada Pastor Hamir Sigandal. Amin, puji Tuhan Pendeta. Terima kasih dengan firman yang begitu luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, di mana saja Anda berada, peluang ini untuk bertanya dengan pertanyaan singkat. Sila unmute yourself ataupun unmute yang sendirinya dan silakan bertanya. Oke, baik. Ada? Malam ini ada persoalan. Elder Jeffrey. Oke. Persoalan saya Pendeta seperti ini. Wait a second, Pak, saya cari pulpen. Oke. Oke, sebentar ya. Jadi Oke, Pendeta. Tadi Pendeta ada menyatakan tentang perubahan kebakaan. Persoalan saya, apakah maksud perubahan kebakaan manusia tersebut? Adakah ya termasuk size badan kita yang pada masa sekarang ini kecil-kecil berbanding dengan pada permulaan penciptaan manusia dahulu. Dan adakah kanak-kanak yang meninggal semasa masih kecil, apabila dibangkitkan nanti, adakah dia masih kecil? Oke. Dan adakah semua kanak-kanak yang meninggal ini mendapat keselamatan? Sebab dia masih kanak-kanak dan dia tidak memahami apa itu salah, apa itu dosa.
dan adakah mereka ini dapat diselamatkan, khususnya bagi bayi yang baru dilahirkan dan terus meninggal. Itu saja, Pendeta. Makasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Saya coba untuk menjawab. Jikalau ada masukan tambahan nanti dari Pastor Hamir Sigandar ataupun Pastor Justin Ginso, tentunya saya sangat senang. Karena mereka tentu lebih pengalaman dalam pelayanan. Saya jauh di bawah mereka. Tidak kenal, tidak ketemu mungkin. Saya malah di bawahnya Pendeta Doni. Mungkin Pendeta Justin kenal Pendeta Doni, adik kelasnya di bawah. Sedangkan saya masih di bawahnya lagi oleh Pendeta Doni. Saya adik tingkat lagi. Jadi tentunya kalau ada masukan-masukan tentunya sangat berharga dari Pastor Hamir, Sigandal, dan juga Pastor Justin. Saya coba jawab dengan saya presentasi ya. Saudara boleh lihat? Terlihat ya? Lihat, Baik, kalau Pastor Pendeta. terlihat. Ya. Ini sebuah kota yang Allah siapkan. Yesus datang membawa kita ke sorga. Di Romo Paku banyak tempat tinggal. Oke. Oke. Saya coba. Nah, ini panjang ini, tapi tidak tahu lah ya. Saya tidak tahu di bagian mana pertanyaan Bapak itu ada di sini. Tapi ada di sini. Kalau kita di sorga nanti, apakah kita mengingat semua ujian yang pernah kita lalui di dunia ini? Nah, ini banyak pertanyaan yang kemungkinan orang tanya. Di sorga itu nanti bagaimana? Dan itu lengkap dengan jawaban Alkitab dan juga Ellen White. Jadi saya tidak akan jawab ini, saya tidak akan ambil ini, saya akan langsung ke pertanyaan Bapak. Ini dia, mulai ya. Apakah kita akan mempertahankan kepribadian kita? Ini ada footnote-nya, saudara boleh cek. Bible Commentary jilid 6 halaman 1093. Identitas pribadi kita dipertahankan dalam kebangkitan. Ini pertanyaan pertama. Meskipun bukanlah partikel bahagian tubuh atau substansi material sama seperti ketika kita dikuburkan. Pekerjaan Allah yang hebat adalah sebuah misteri bagi manusia. Roh karakter manusia dikembalikan kepada Allah. Di sana, ini ketika manusia mati kan, di sana dipelihara, dipertahankan. Saat kebangkitan, setiap orang akan memiliki karakternya kembali. Jadi ketika Allah menghembuskan nafas hidup, bukan hanya nafas hidup yang membuat saya, tapi semua tabiat saya dikembalikan. Seperti saya dalam keadaan mati itu. Allah dalam waktunya akan memanggil semua orang yang telah meninggal, memberikan kembali nafas kehidupan, menguatkan tulang yang telah kering menjadi manusia yang hidup. Bentuk yang sama akan muncul, tetapi akan bebas dari penyakit, dan setiap cacat, dia akan hidup kembali dengan membawa kepribadian yang sama, the same personality, but different person, karena personnya sudah, cacatnya sudah tidak ada, cacatnya sudah tidak ada. Mungkin saya pakai kacamata, nanti di surga kan tidak perlu ini, bukan? Kan tak perlu kacamata ini di surga. Lebih jelas begini, lebih enak lihatnya. Tapi saya tidak nyaman pakai kacamata, tidak suka. Nanti di surga saya percaya saya tidak pakai kacamata, Pak Jeffrey. Apakah kita masih mempertahankan identitas kepribadian kita? Jadi Pak, saya hanya akan menjawab seturut dengan doktrin kita. Jadi saya akan berikan ayat, saya akan berikan kutipan, saya akan berikan footnote untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Bapak. Akankah kita saling mengenal? Itu tidak perlu karena bukan itu pertanyaan Bapak. Apakah ada peraturan di surga? Bukan itu juga pertanyaan Bapak. Apakah dunia baru indah? Bukan itu pertanyaannya.
Apakah kita akan bertumbuh di sorga? Nah, ini kan pertanyaan Bapak. Great Kontroversi halaman 644. Segala cacat celah dan penyakit sudah ditinggalkan di dalam kubur. Jadi ketika kita bangkit dengan the same personality, but different person, karena person kita cacat. Sekarang kan person kita sudah mulia. Kembali ke pohon kehidupan yang berada di Eden, yang telah lama hilang. Maleakhi 4 ayat 2, umat-umat tebusan akan bertumbuh kepada postur tubuh yang sepenuhnya seperti kemuliaannya yang pertama pada waktu diciptakan dulu. Bekas-bekas kutukan dosa akan disingkirkan, dan kesetiaan Kristus akan muncul dalam keindahan Tuhan Allah kita, di dalam pikiran dan jiwa dan tubuh memantulkan the image of God. Karena sekarang kita kan telah hilang the image of God. Makanya Ellen White mengatakan tujuan pendidikan adalah to restore in man the image of God. Sekarang image of God telah hilang. Ketika di sorga nanti, Ellen White yang mengatakan, selebihnya Pak Jeffrey dan bagi kita semua, kita tidak tahu Pak. Sampai di sorga baru kita tahu. Yang kita tahu apa yang Ellen White tulis, apa yang Bible Commentary tulis, apa yang Alkitab tulis. Selebihnya nanti lihat di sorga. Jadi ini pemahaman gereja kita. Ellen White mengatakan umat tebusan akan bertumbuh kepada posturnya yang sempurna. Jadi ini bukan postur sempurna, bukan? Nanti begitu di sorga itu akan bertumbuh sampai kepada postur yang sempurna, kata Ellen White. Lebih kurangnya nanti lihat di sorga. Apakah di sana ada pohon pengetahuan tentang baik dan jahat di sorga? Bukan itu pertanyaan Bapak, jadi saya tidak jawab. Apa kita bisa tidur? Bukan itu pertanyaan Bapak. Apakah kita akan menikah dan punya anak? Ini menarik, tapi bukan itu pertanyaan Bapak. Apa ada laut? Bukan juga pertanyaannya. Apakah ada hukum? Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. Apa kita akan bertemu dengan malaikat penjaga kita? Lah, tentang anak kok tidak ada, berarti di slide saya yang lain. Saya coba cari-cari. Slide saya harus dicari satu-satu, Pak. Tapi pembahasannya kurang lebih itulah. Jadi, anak-anak bertumbuh, ya iyalah bertumbuh. Bertumbuh sampai kepada posturnya yang saya saja bertumbuh. Boro-boro anak-anak. Bertumbuh kepada posturnya yang sampai kepada postur saat diciptakan. Itu kata Ellen White. Bukan begini postur kita saat diciptakan. Jelek begini kan? Waktu diciptakan tentu sempurna. Karena image of God. Apakah anak-anak selamat? Aduh Pak, ini menjawab pertanyaan selamat atau tidak. Saya tidak bisa jawab Pak. Karena itu hak prerogatif Allah. Saya tidak punya hak menentukan. Oh ini Pak, ini orang baik sekali masuk surga atau masuk neraka. Mana saya tahu. Itu hak prerogatif Allah menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Tapi doktrin gereja non-Advent majority mengatakan sebelum mereka di Indonesia namanya naik CD, sebelum mereka belajar katekismus umur 16-17 tahun, di bawah itu, maka kalau mereka mati, mereka pasti masuk surga. Tapi kenapa mati masuk surga? Karena semua dosa mereka ditanggung bapak mereka. Itu kan doktrin denominasi non-Advent. Majority punya pemahaman sama. Setelah mereka CD itu di Indonesia namanya katekism, belajar katekism. Jadi setelah mereka lulus katekism, mereka bertanggung jawab terhadap dosa mereka sendiri. Tapi di bawah itu, 16 tahun ke bawah, orang tua mereka bertanggung jawab. Jadi kalau mati pasti masuk surga. Kita tidak begitu. Anak tidak menanggung dosa bapak, dan bapak tidak menanggung dosa anak. Di mana ayatnya? Yeskiel 18 ayatnya yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Kita tidak percaya pada doktrin yang seperti ajaran denominasi lainnya. Baik, itu untuk menjawab Bapak Geoffrey.
sebenarnya itu banyak hal tadi di situ. Di sorga bagaimana. Cuman ke Bapak tanya hanya 2 ya, saya jawab hanya 2 aja, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Pendeta, Oke. Yes. ada satu persoalan lagi dalam chat itu, boleh dibaca di sana persoalan tersebut? Apakah boleh kita menyatakan pada acara pengebumian orang mati, penguburan orang mati ya dikebumikan, dia sudah beristirahat tenang, damai di tangan Tuhan? Ya tidak. Ini bukan doktrin kita ini. Ada bilang. Jelas. Coba bisa bahasa Inggris kan supaya saya mengerti. Siapa tahu bukan itu yang ditanya oleh yang bertanya ini. Bapak Jasmine Joni. Oh, ini ada di sini Bapak Jasmine Joni. Apakah itu yang Bapak maksud? Jikalau Mungkin pendeta. Oke. coba ya Pastor Hamil tolong bantu saya. Mungkin dia kata. Oke, mungkin dia kata when we have this ceremony, they said they die in peace in the hand of God, something like that. Oh, okay. So the question is, if someone die and the pastor give the ceremony at the funeral, the pastor said, this brother, our brethren, has passed away. Now he is safe in the hand of God. Now he is rest in peace in the hand of God. Begitukah maksudnya? Yes, Yeah. Pastor. Yeah. So that's the question. Okay. Yes. I don't know the meaning of that, but the doctrine of our church is if someone dead, if someone passed away, it means that he's not just go to heaven like the other Christian. The other Christian said that when one pass away, they're going to heaven. Immediately at the time they go to heaven. Because they said when Jesus died at the cross, Jesus said, this day, you and me in the paradise. They said, Jesus said, when I die, paradise. And also when you die, you are in paradise also. Tapi kan realitanya when Jesus die, he is not at paradise. Dia di kuburnya Yusuf Arimatea. Jadi yang saya bisa pahami Pak Joni bahwa kalau seseorang meninggal, kita tidak mengatakan saat ini Bapak Budi, saya meminjam nama itu, Bapak Budi sudah meninggal dunia dan saat ini dia telah berada di pangkuan Bapa. Saat ini dia telah berada di tangan Tuhan, sudah bersama dengan Tuhan saat ini. Tidak itu doktrin kita. Orang mati ya mati, dikubur dia. Kalau itu yang Bapak tanya, jikalau itu yang Bapak tanya, maka doktrin kita mengatakan kalau orang mati ya masuk di tanah. Yeah, Pastor, this question is from the other church. I mean from Kelawat KB. And this is my friend. Okay. He's always become. Sometimes he become MC on the one program. Funeral. Yeah, funeral. So we should say that or not. Adakah kita bisa we have the introduction when we are the MC for the funeral service, it should be we say that is no need. Okay, I understand your question. This is not from you, but from your friend, okay? Because he always a master of ceremony at the funeral services. So in Indonesia also like that. Indonesia many times I hear even Adventist church pastor, they say that now our brethren who pass away now is in heaven, in the lap of the God.
di pangkuan Bapa. Are you sure? Doktrin gereja kita tidak seperti itu. Doktrin gereja kita, kalau mati ya mati. Di dalam kubur dia. Itu sebabnya kalau pedoman kependetaan, Pastors Manual, saya rasa Pastor Hamir, Pastor Justin punya. Pastor punya yang bahasa Indonesia? Pedoman kependetaan dalam bahasa Indonesia? Semua kami masih guna itu, Pastor. Masih guna itu ya. Pastor Justin pakai itu ya. Baik, thank you Pastor. Jadi di situ ada kalimat kalau mati, Pastor punya kalimat ada di situ terucap, tertulis, write down di situ. Dia punya kalimat begini. Saya sudah sampai hafal itu kalimat karena sering menguburkan orang mati. Kalimatnya begini. Di dalam kasih dan hikmatnya, nyanya itu Allah. Di dalam kasih dan hikmatnya yang tak terbatas itu, Allah telah mengizinkan saudara yang kita kasihi, Bapak Budi, sekali lagi saya pinjam nama Budi, Bapak Budi, untuk beristirahat di dalam Tuhan. Sambil menantikan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya kita menghantarkan jenazah dari almarhum Bapak Budi ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu, dari abu kembali ke abu, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kalimatnya adalah di dalam kasih dan hikmat, the wisdom of God, yang tak terbatas itu, telah mengizinkan saudara Budi untuk beristirahat sementara di dalam Tuhan. Itu bahasa yang ada di dalam pedoman kependetaan Gereja Advent. Ini ada Sekretaris Kependetaan, Ministerial Association, Pastor Justin, kurang lebih begitu ya? Bunyi. Oh ya, terima kasih Pastor Dr. Yohanes. Kalau di sini ada perubahan sedikit pernyataan tersebut. Memang ada kasih, tetapi di sana bukan lagi hikmat, tapi akal budi. Akal budi di baris itu. Namun untuk ucapan, biasanya pemimpin acara sering kali melakukan, mungkin saya anggap saja ini adalah kesilapan yang mungkin sebab terbawa-bawa dari kebiasaan, maka sering kali diucapkan dalam berehat tenang damai dalam tangan Tuhan. Tapi sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, yang kalau kita baca konteks Wahyu yang kalimat terakhir itu, dia memang betul dikatakan berbahagialah mereka yang mati dalam Kristus. Tapi jangan berhenti di sana. Ada nanti kata-kata sana, karena dia berehat dari jerih payah dan juga kesakitan. So, mungkin di sana yang kita boleh masukkan dalam kata-kata sebagai MC atau pemimpin acara. Dia sudah berehat dari jerih payah, atau kalau penderitaan penyakit, dari derita penyakitnya. Yes. Atau kesakitan, bukan dalam tangan Tuhan. Atau satu lagi istilah yang sering disalahgunakan ialah bila MC itu mengeluarkan kenyataan, dia cakap pada tanggal ini dia telah dipanggil oleh Tuhan. Iya. Dipanggil, Tuhan tidak pernah memanggil orang untuk mati. Damai sejahtera yang Tuhan selalu berikan kepada manusia. Tidak ada panggilan untuk mati. Tetapi kita lebih kepada istilah mengizinkan dia mati. So, mungkin perkataan-perkataan itu harus diperhalusi di masa akan datang. Terima kasih, Pastor Dr. Yohanes. You're welcome, Pastor Justin. Oke, baik. Pendeta. Puji Tuhan. Ada satu lagi. Oke. Ini terakhir ya. Untuk memberikan penghiburan dan penghormatan kepada keluarga mendiang, apakah kata-kata yang sepatutnya kita gunakan untuk kita ucapkan? Sebab perkataan tadi sebenarnya bukan hanya diucapkan oleh MC, tetapi kadang-kadang diucapkan oleh para pendeta juga.
kadang-kadang, dan para elder yang mengambil mungkin memberikan pelajaran, penghiburan. Jadi apakah kata-kata yang sepatutnya lah kita gunakan? Thank you. Even in Indonesia, like that. Karena sometimes elders or pastor say dia sudah dipanggil Tuhan, sudah kembali kepada Tuhan. Bahkan sometimes kita sebut selamat jalan Bapak Budi. Selamat jalan kemana dia ke surga? Nah, kadang-kadang begini, pemahaman memang benar. Kita rindu membuat hati orang senang. Senang karena tidak bisa dipungkiri. Saya senang kalau saya dengar pastor yang menguatkan saya berkata, Mama pendeta saat ini sudah istirahat dengan tenang di pangkuan Bapa di sorga. Saat ini dia sudah di sorga, pendeta sudah tenang. Dia melihat pastor dengan senyuman dari sorga. Saat ini Yohanes, tenanglah kamu karena mamamu sudah sebahagia di sorga. Rasanya kita senang, bukan? Wah, iya mama saya sudah senang. Tapi kan bukan itu doktrin kita. Dan tidak itu doktrin Alkitab. Jadi saya tidak tahu di Malaysia bagaimana kata-kata yang tepat. Nanti saya akan sampaikan kata-kata yang biasa kami gunakan di Indonesia setelah Pastor Justin atau Pastor Hamir memberikan kata-kata yang biasa digunakan atau yang sepatutnya digunakan di Malaysia untuk MC atau untuk orang yang ketika meninggal. Saya berikan kesempatan. Tentunya bahasanya beda dengan Indonesia ya. Nanti saya kasih tahu kalau di Indonesia seperti ya, sebenarnya menyambung sedikit daripada Pastor Dokter, kalau sebetulnya mereka yang sudah ambil, sebab kita kan ada sertifikat dari masa ke semasa, kita ini ada latihan dengan latihan kepada semua elder. Itu sebabnya pernah diusulkan dulu untuk yang menjadi MC seharusnya adalah elder, karena mereka sudah menduduki atau sudah mengambil kelas elder certification, dan di dalam elder certification itu ada dinyatakan secara rinci penduan-penduan pengucapan, bukan hanya penguburan, termasuk juga kalau kita membuat pendisiplinan kepada anggota gereja sering diabaikan oleh gereja kita, pendisiplinan jemaat. Di sana juga ada teknik, ada cara pengucapan-pengucapan. Jadi ada baiknya yang itu sebab di Sabah ini kami buka juga kepada semua elder untuk memiliki buku panduan pendeta. Pernyataan atau kata-kata ungkapan itu layak bagi seorang elder untuk mengungkapkannya. Karena ada beberapa item ucapan yang hanya boleh dilakukan oleh terutama ordained pastor dan juga beberapa bagian-bagian tertentu. So, tetapi di sana ada juga pengucapan. Kalau macam MC saja, MC ada guideline sebenarnya di sana. Tetapi untuk pengucapan itu mungkin kita akan buat satu lagi. Sebenarnya semakin kita banyak cakap di depan, semakin banyak kesilapan kita lakukan. Itu sebab kita direct kepada acara saja. Saya suruhkan semua direct kepada acara saja. Kalau lepas ini doa pembuka, lepas itu ini. Tidak perlu ada kata-kata yang lainnya. Mungkin menandakan kita respect, betul kan? Kita betul mau hormat tuh keadaan, dan tetapi itulah banyak kesilapan atau misleading to teologi kita, sehingga akhirnya itu akan memerangkap kita punya doktrin sendiri. Jadi bagus soalan si Elder Jopri tadi, apa ungkapan-ungkapan. Saya rasa ini boleh dipelajari nanti dan diminta oleh pastor daerah saja untuk kasih latihan untuk pengucapan. Supaya kita, sebab topik kita malam ini agak, soalannya sudah luas. Oke, pastor.
Oke, baik. Terima kasih Pastor Justin dengan tambahannya. Dan terima kasih juga Pendeta Pastor Dr. Yohanes. Kita sudah sampai pada masa untuk malam ini. Kita jumpa lagi esok. Tapi sebelum itu, mari kita dengar dulu lagu dari Gereja Pengesan. Sebuah lagu. Our sin and shame. And at the cross, Jesus brought it with his blood. God is love. All hear it. God is love.
puji Tuhan kepada Amin. Pastor Konis dan Pastor Nelton Bingko. Mereka menyampaikan lagu istimewa tadi. Mari kita tutup dengan doa dengan Pendeta Yohanes. Persilakan, Pastor. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kebersamaan pada malam hari ini. Sekali lagi Tuhanlah yang bersama dengan kami. Sekali lagi Tuhanlah yang menyertai kami, memberkati kami, dan menerangi kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang telah disampaikan kepada Tuhan, mengangkat rohani kami lebih dekat kepada Tuhan, dan lebih mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pelajaran yang kami dengarkan pada malam hari ini, tentang distinctive doctrine dari State of the Dead dari gereja kami. Tuhanlah yang telah memilih gereja ini, Tuhanlah yang akan tetap menuntun gereja ini sampai akhir zaman. Beberapa pemahaman dari gereja Advent yang berbeda dari pemahaman gereja lain, meskipun memiliki doktrin yang sama, tapi pemahaman yang berbeda, itu kiranya boleh berakar di dalam hati umat Tuhan di Tamparuli, sehingga tidak ada lagi api asing, tidak mungkin lagi profane fire memasuki daerah Tamparuli. Iman mereka semakin diteguhkan, dan ketika Yesus datang, semua umat Tuhan di Tamparuli bersama dengan hamba-Mu diangkat masuk di dalam kerajaan sorga. Bila mana kami hendak istirahat, jaga, pelihara, dan sertai kami Tuhan. Bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Dan Tuhan memberkati Pastor Hamir Sigandal sebagai gembala distrik di Tamparuli. Tuhan memberkati beliau, istri, anak-anak, Tuhan memberkati pelayanan, dan Tuhan memberkati dengan kebijaksanaan, akal budi, hikmat dari surga untuk dapat menuntun umat Tuhan di Tamparuli dan mempersiapkan mereka untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Memberkati semua umat Tuhan ini Bapa, agar mereka pun tetap setia sampai Maranatha. Memberkati Pastor Justin yang bersama dengan kami, Ministerial Association, Tuhan berkati beliau dengan tanggung jawab yang berat dalam penggembalaan kepada umat dan juga para gembala yang ada di Sabah Mission. Biarlah Tuhan bersama dengannya, berkati istri, berkati anak-anak, dan berkati pelayanannya juga ya Bapa. Hamba berdoa di tengah pandemi ini, kiranya Tuhan memberikan imun tubuh yang kuat, sehingga imunitas tubuh kami yang kuat itu dapat membuat kami melewati pandemi ini dengan tubuh yang sehat. Dan kelak bila mana pandemi ini telah berlahir, harapan kami boleh bertemu di dunia ini, jikalau tidak di dunia baru yang Tuhan telah siapkan itu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjawab doa kami. Terima kasih Engkau sudah mengurapi kami malam hari ini. Dan bila mana ada hal yang kurang berkenan di dalam perbaktian penyembahan kami kepada Tuhan pada malam hari ini, hamba-Mu mewakili umat Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah dengan berkat pengampunan Tuhan, doa kami seperti persembahan Habel, lurus ke hadapan Tuhan, menjadi hormat kepujian hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan sudah jawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, Pastor Hamir, Pastor Justin, terima kasih, Tuhan memberkati, sehat selalu. Jumpa besok. Sampai jumpa besok. Kita membahas besok itu, saya cek, request dari Pastor adalah Great Kontroversi. Setelah Great Kontroversi, besoknya Sabat, Seal of God, kemudian Mark of the Beast. Malam terakhir, Karunia Nubuat. Dan hari Sabat, saya tidak bisa bersama dengan saudara-saudara, karena sudah ada janjian terlebih dahulu. Sebelum Pastor Hamir menghubungi, sudah duluan. Saya siap melayani di tanggal 29 itu. Amin. Ya, dan kalau sorenya ada pertemuan, mohon maaf saya juga tidak bisa, karena sorenya sudah ada janjian juga untuk memberikan seminar di tempat lain. Jadi seperti Babel Conference kemarin, Sabat sorenya saya sudah ada janjian terlebih dahulu. Jadi sekarang juga Sabatnya tidak bisa gabung sama sekali, Pastor. I'm sorry, umat Tuhan. It's okay, Pastor. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di Tamparuli, kalau tidak di dunia baru. Tetap setia. Oke, baik, saudara-saudari, puji Tuhan. Selamat malam.
Dan jumpa lagi pada masa akan datang. Dan sekali lagi saya undang sekejap, JK, boleh berhenti sekejap. Terima kasih semua, jumpa lagi besok. Boleh remove button.